diwaskan. Yang kedua, duduk kalian orang salah persidangan. Yang ketiga, bila namanya itu diwaskan. Yang keempat, bila rokok bagi diwaskan maupun diwaskan tahanan. Yang lima, wajib makan. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Identitas mahasiswa otomatis. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ingin identitas dari pihak penggugat? Secara cukup yang mulia. Baik, kepada panitia pengganti, silakan maju untuk ke depan majelis untuk memasukkan ini ke dalam berkas. Silakan. Ketentuan pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun posisi atau alasan gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 telah terjadi pembangunan apartemen The Queen yang telah mengakibatkan dampak secara langsung di sekitar area pembangunan seperti banjir, kerusakan rumah dan sulitnya akses masuk komplek. 2. Bahwa tergugat menerbitkan SK yang melanggar pasal 9 ayat 3 huruf E Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P26/LHK/Sekjen/Kum 1/2028 maka dari itu tidak memenuhi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. 3. Bahwa akibat perbuatan tergugat merugikan para penggugat secara materi maupun imaterial, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu. Wait for Barbie Sport. Cukup Pak Majelis. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1. Selanjutnya, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari gugatan yang telah dibacakan? Ada yang mulia, kami akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami butuhkan waktu 7 hari untuk menyatakannya. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat 7 hari apa keberatan? Tidak yang mulia, kami tidak keberatan. Baik, silakan jadikan hakim anggota 1. Baik, Pak Majelis, kuasa hukum tergugat dengan ini kami berikan waktu 7 hari dari sekarang untuk menyatakan eksepsi kepada panitera 7 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Baik, persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Pak Majelis. Baik, dengan demikian sidang selesai dan akan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan karena ini adalah panggilan bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan ditutup. A few moments later. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis terhadap video praksi persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang diperankan oleh kelompok Dominius Litis. Video tersebut mengangkat sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan pembangunan apartemen The Queen oleh PT Kabir Nusantara. Penggugat dalam perkara ini adalah warga sekitar yang merasa dirugikan akibat pembangunan apartemen tersebut. Sedangkan tergugat adalah pejabat yang menerbitkan izin lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan, persidangan itu diawali dengan pembacaan tata tertib sidang oleh panitera. Selain itu, majelis hakim memasuki ruang sidang dan membuka persidangan secara resmi. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan surat kuasa dan legalitas kuasa hukum yang hadir dalam persidangan. Tahapan berikutnya itu adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan apartemen itu menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat sekitar, seperti banjir, kerusakan rumah, serta terganggunya itu akses jalan. Setelah gugatan dibacakan, pihak tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya itu menolak dalil-dalil penggugat dan menyatakan bahwa izin telah ditertibkan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, persidangan itu memasuki tahap replik dan duplik, yaitu proses jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat. Setelah itu dilakukan tahapan pembuktian dengan menghadirkan alat bukti, tertulis, dan saksi. Tertulis, saksi, dan ahli dari masing-masing para pihak. Penggugat menghadirkan saksi yang menjelaskan dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar, sedangkan tergugat itu menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan bahwa proses perizinan itu telah memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, para pihak itu menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim. Persidangan kemudian ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Menurut saya, tahapan persidangan yang ditampilkan sudah cukup jelas dan sesuai dengan prosedur hukum acara PT-UN. Urutan acara itu mulai dari pembukaan sidang, pembacaan gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan yang telah ditampilkan secara runtuh dan sistematis. Dari segi peran hakim, majelis hakim telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Dalam memimpin jalannya persidangan, hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi dan menghadirkan alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya menjaga asas imparsialitas atau sikap netral hakim dalam persidangan. Peran panitera juga telah terlihat dengan baik, terutama dalam membantu administrasi persidangan, memanggil para pihak, serta membantu proses pengambilan surat terhadap saksi dan ahli. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menurut saya itu masih dapat diperbaiki. Pertama adalah terdapat beberapa bagian dialog yang berulang sehingga membuat alur persidangan itu menjadi kurang efektif. Kedua itu terdapat beberapa pernyataan dari kuasa hukum dan ahli yang kurang mencerminkan etika persidangan yang profesional. Dalam praktik yang sebenarnya itu para pihak itu harus tetap menjaga kesopanan, objektivitas, dan menghormati jalannya persidangan. Selain itu, argumentasi hukum yang disampaikan itu masih dapat diperdalam lagi
dengan menambahkan dasar hukum yang lebih kuat dan analisis yang lebih rinci terhadap peraturan perundang-undang yang menjadi dasar dari sengketa tersebut. Secara keseluruhan, saya itu menilai bahwa video praktik persidangan PT UN ini telah berhasil menggambarkan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan cukup baik. Pembagian peran antara anggota kelompok jelas, dan tahapan persidangan itu lengkap, dan materi yang disampaikan itu sesuai dengan konsep hukum acara PT UN yang telah dipelajari. Sebagai kesimpulan, praktik persidangan ini itu menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di PT UN itu meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas simulasi persidangan ke depan. Sekian, terima kasih.